Penyidik membuat laporan ke Polda, dan setelah ada 2 penyidik yang langsung melakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda. Sebagian daripada itu karena di setiap peristiwa itu polisi, kami minta bantuan polisi, dan kebetulan pada saat pengamanan tersangka mobil untuk dapat penahanan itu dikawal juga oleh 2 orang polisi. Ya. Tadi malam juga dilakukan olah TKP yang dilakukan oleh tim Inafis, termasuk juga tim lapor. Ya. Selain daripada itu, kami memberikan akses yang seluas-luasnya kepada penyidik untuk melakukan olah TKP, termasuk juga memberikan CCTV untuk juga kita ingin mengetahui apa yang terjadi, bagaimana ada senjata itu yang ada di benak kami. Karena sesuai dengan SOP, pada saat tersangka diperiksa, tersangka tidak membawa apapun juga karena barangnya sudah ada di loker. Mudah-mudahan penyidik bisa membuat terang masalah ini, peristiwa ini, dan masyarakat juga bisa mengetahui, dan kami mohon untuk tidak berspekulasi tentang peristiwa ini. Intinya adalah ketika seseorang akan diperiksa, itu maka yang bersangkutan dipersilahkan untuk menyimpan barang-barang pribadinya ke loker yang sudah disediakan. Saat itu yang bersangkutan bersama-sama dengan penasihat hukum menyimpan barangnya di loker. Itu untuk kedatangan yang sekitar jam 10 pagi. Lalu karena tersangka ini keluar tanpa memberitahukan kepada penyidik, bukan keluarnya memberitahukan, yaitu izin untuk sholat. Tiba-tiba penyidik mendapatkan WA dari penasihat hukum tersangka bahwa yang bersangkutan ada di rumah sakit. Lalu penyidik melakukan pengecekan ke rumah sakit. Di rumah sakit sudah tidak ada yang bersangkutan. Akhirnya dilakukan pencarian. Dapatlah tersangka ini di rumahnya. Selanjutnya penyidik membawa tersangka bersama didampingi penasihat hukumnya ke Kejaksaan Tinggi sekitar jam 4 sore. Antara itu ya kurang lebih antara jam 4 atau jam 5 ya. Sampai sini setengah 5. Nah, pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan barang-barangnya pribadinya masuk ke loker. Kunci loker dipegang oleh tersangka dengan penasihat hukum masing-masing. Jadi bisa dipastikan pada saat pemeriksaan yang kedua pun juga yang bersangkutan tidak membawa apa-apa. Dan ketika keluar dari ruang penyidikan untuk menjalani proses penahanan, karena berita acara penahanan sudah ditandatangani, di situ didampingi oleh penyidik, penasihat hukum, pengamanan dari kepolisian 2 orang sampai peristiwa itu terjadi. Jadi waktu ke ruang penyidikan dia tidak bawa apa-apa. Kunci loker dipegang oleh yang bersangkutan dengan penasihat hukumnya masing-masing. Kita datang kan diperiksa itunya, dipersilakan untuk memasukkan barang-barang pribadinya ke loker. Kan sudah tidak bawa apa-apa. Lalu dilakukan penggeledahan sebagaimana SOP ya. Dan itu tidak ada apa-apa. Lalu yang bersangkutan didampingi oleh penasihat hukum itu naik ke ruangan pemeriksaan. Tadi malam sudah 2 orang penyidik yang diperiksa. Hari ini kami mengirimkan lagi 2 orang lagi ya. Termasuk juga tadi malam CCTV di area gedung itu sudah diambil oleh penyidik. Kami berharap penyidik profesional dan pasti profesional nanti bisa mengungkapkan hasil penyelidikannya mengenai peristiwa. Pertama kami juga ingin mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Yang kami ketahui adalah yang bersangkutan masuk ke ruang pemeriksaan tidak membawa benda apapun juga. Kami tidak tahu. Karena kunci loker dipegang oleh pengacara untuk barangnya pengacara, satu oleh yang bersangkutan untuk barangnya yang bersangkutan. Kami tidak memegang duplikatnya. Tidak ada duplikat atas kunci-kunci loker. Yang kedua itu dilakukan pengecekan, itu di tas yang dibawa yang bersangkutan tidak ada 5. Itu kami perintahkan untuk
melaksanakan apa yang diperlukan oleh penyidik kepolisian. Anytime kami persilakan, dan yang bersangkutan penyidik harus memenuhi panggilan yang diperlukan oleh penyidik kepolisian. Pada saat ke toilet, saya menanya beberapa orang sebagai informasi awal bahwa toilet ini ada satu pintu masuk, tapi bagian dalamnya ada yang berpintu, bagian luarnya satu itu tidak. Jadi mula-mula itu di situ kan di luar toilet, ketika masuk ke toilet yang pertama masuk adalah yang bersangkutan. Itu masuk ke ruang yang ada pintunya, tetapi pintu itu tidak dikunci. Yang kedua adalah penasihat hukum. Di luar ada penyidik, ada pengamanan dari kepolisian 2 orang. Nah, mengenai apakah membawa barang atau tidak, kami berharap kepolisian nanti bisa mengungkap lebih lanjut, karena saat itu kan tidak begitu diperhatikan dan tidak ada mengingat apakah membawa barang atau tidak. Pada saat ketika ini terjadi, setelah itu penasihat hukum ini berdasarkan keterangan yang kami terima, keluar terdengarlah letusan senjata. Semua ini berlindung, ya. Ada satu tapi tidak jauh dari situ, maksudnya hanya beberapa meter saja sehingga bisa melihat satu dengan yang lainnya. Salah satu penyidik melihat ada senjata tergeletak. Insting dia, lalu dia menendang menggunakan kaki, selanjutnya diambil oleh petugas kepolisian dengan menggunakan koran. Kami berusaha menyelamatkan nyawa. Saat itu yang bersangkutan masih dibawa ke rumah sakit terdekat, digotong dengan fasilitas seadanya. Jadi tidak ada alternatif yang harus kami lakukan, ada harus menyelamatkan nyawa. Kami lihat ya, itu tertembus di sini, sebelah sini, hanya satu letusan. Dan ketika kami dapat informasi bahwa pistol itu berisi 6 peluru, 1 peluru keluar, 5 masih utuh di magasin. Ini sebulan yang lalu, ini pada saat ada pemanggilan Pak Tri ke sini, ya, yang bersangkutan ke sini, dia datang lalu tiba-tiba menghilang. Dan kami cari sampai sore tidak ada kembali. Setelah itu jam-jam sorenya, besok paginya kami mencari informasi, kami dapat informasi rupanya yang bersangkutan itu datang ke sini terus langsung menggunakan mobil keluar dari Bali, naik pesawat melalui Banyuwangi. Nah, atas kejadian itu, ketika yang bersangkutan meninggalkan kantor untuk alasan sholat, kami tunggu sampai jam 4, tidak ada kabar beritanya. Bahkan kami cek ke rumah sakit juga tidak ada kabar beritanya. Kami penyidik mengkhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri. Pemanggilan ini yang keberapa ya? Saya lupa ya. Ke-6 kalau nggak salah, kejadian. Tapi sebelumnya ada pemanggilan seperti itu, sehingga pemeriksaan menjadi batal. Dan sebetulnya berdasarkan jadwal yang bersangkutan diperiksa untuk hari Kamis kemarin, tapi meminta mundur ke hari Senin. Ya, kami oke, yang penting kami bisa melakukan pemeriksaan. Sesudah menandatangani berita acara penahanan dan akan dibawa ke mobil dalam perjalanan, sudah keluar dari ruang penyidikan. Tidak waktunya saya kurang memperhatikan ya, tapi itu peristiwanya setelah keluar dari ruang penyidikan. Jadi administrasi penahanan sudah selesai semua. Sebelumnya ya, ini diajukan oleh atasannya ya untuk dilakukan penangguhan penahanan karena kebutuhan kedinasan ya, dan kami mengabulkan itu. Tetapi ada peristiwa-peristiwa yang penyidik menjadi ragu. Karena pertama, satu kali peristiwa yang bersangkutan sudah datang, tiba-tiba pergi. Dan kami cek ternyata sudah kembali ke Jakarta melalui Banyuwangi. Yang berikutnya, yang kemarin, izin untuk sholat, lalu tiba-tiba dan mendapatkan foto dari rumah sakit, dicek oleh penyidik rumah sakit, tidak di rumah sakit. Tidak memberitahukan kemana yang bersangkutan. Penangguhan penahanan waktu itu kan ada beda sebelumnya, kita kabulkan dulu. Tapi dalam proses itu ternyata ada peristiwa seperti itu. Akhirnya penyidik mengusulkan
untuk mempercepat dan memperlancar proses penyelesaian perkara untuk dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kalau pertanyaan itu kami tidak mengetahui karena kami sudah menjalankan SOP kami, di mana barang-barang yang bersangkutan sudah dimasukkan ke loker, ya, yang bersangkutan sudah digeledah, dan kuncinya juga dipegang oleh yang bersangkutan. Kami tidak punya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Yang bersangkutan sudah kami geledah, tidak ada barang sesuatu pun di tubuhnya. Dan kami juga sudah berusaha untuk yang bersangkutan tidak membawa apapun juga ke tempat pemeriksaan, termasuk HP. Tapi apa yang terjadi ini di luar kemampuan kami. Kami pastikan tidak ada pelanggaran prosedur. Karena apa? Pada saat pemeriksaan tidak ada benda yang dibawa oleh pemeriksa pertama. Yang kedua, didampingi oleh petugas dari kepolisian sebagai standar prosedur kami. Masuk pertoilet sudah saya jelaskan tadi. Pertama yang masuk yang bersangkutan, yang kedua penasihat hukum, penyidik dan petugas kepolisian berada di luar toilet. Kita tidak tahu. Saya tidak bisa saya ingin berspekulasi. Nanti penyidik Polri lah yang bisa memastikan bagaimana. CCTV itu hanya ada adalah ketika di bagian belakang itu kebetulan CCTV tidak menyorot ke bagian toilet. Jadi kami di situ tidak mengetahuinya. Seluruh CCTV sudah dibawa oleh forensik tadi malam dan kami memberikan akses yang sebenarnya untuk kepada penyidik mendapatkan apa yang diperlukan dalam proses penyidikan itu. Kami persilakan. Dan ketentuan KUHP tindak pidana itu berhenti ya karena satu tidak cukup bukti, yang kedua karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kasusnya itu ditutup demi ini barang buktinya. Penyidik akan melakukan analisa apakah nanti mungkin disita, dilelang, dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada di mana barang itu disita. Nanti penyidiklah yang akan membuat keputusan terhadap barang itu tersebut. Kami masih menunggu analisa penyidik terhadap status barang bukti yang. Jadi barang yang disita itu sudah disita melalui pengadilan. Sudah ada penetapannya. Sudah ada berita acaranya, sudah dibuat surat perintah penyitaan oleh penyidiknya cukup banyak. Di sini ada, seingat saya ya, tapi mohon maaf kalau salah. Ada kendaraan itu kurang lebih 12, ada tanah kurang lebih 14 kota, ada 26 item. Dan perlu diketahui bahwa tanah yang disita dan barang-barang ini adalah temuan dari penyidik, bukan hasil pemerintahan sukarela dari yang besar. Hari ini tim dari Kejagung akan datang untuk melakukan penyelidikan internal. Ya, kami siap untuk diperiksa ya, menerima masalah ini dan kami terbuka. Ya. Ada berapa penyidik yang dijadikan saksi, Pak? Yang sudah diperiksa itu tadi malam 2. Hari ini 2 lagi, itu bergantung kepada penyidik kepolisian berapa yang diperlukannya untuk ini. Yang 10 hektar setelah ditunggu-tunggu ternyata yang bersangkutan itu tidak menyerahkannya, dan saya mendapat informasi itu tanah itu belum clear and clean karena masih atas nama koperasi. Tentu kami tidak mau menerima masalah ini. Kemudian yang bersangkutan menawarkan lagi mau menyerahkan tanah di Lombok, tapi itu juga kami tolak karena itu berbentuk saham yang nilainya juga bersangkut paut dengan perusahaan. Jadi bukan clean and clear atas nama yang bersangkutan. Tentu ini akan menyulitkan bagi penyidik untuk melakukan pelelangan apabila ini kasusnya tidak inkrah nanti. Yang kami harapkan adalah penyerahan itu ada clean and clear, tidak tersangkut dengan kasus apapun, tidak tersangkut dengan kepemilikan siapapun, tidak ada. Karena sampai dengan peristiwa kemarin tidak ada penyerahan yang 250 hektar. Walaupun sebelumnya tersangka berjanji akan menyerahkan 250 hektar untuk mengembalikan gratifikasi yang sudah diterima. Kan analisisnya dari PPATK. Di situ kalau analis PPATK tentu itu adalah berbentuk uang. Kasusnya namanya. Iya. Dari gratifikasi itu berbentuk uang, lalu kita tingkatkan ke TPPU. Dari situ semuanya berbentuk uang. Nah, barang-barang ini kami duga itu hasil daripada TPPU. Khusus untuk TPPU dari hasil analisis PPATK sekitar 60 miliar. Menyangkut gratifikasi sekitar 3 miliar. Sekitar 5 miliar 400
65 juta. Itu 5,465 miliar itu khusus untuk gratifikasi, sedangkan untuk TPPU berdasarkan analisis PPATK adalah 60 miliar. Itu perbuatan yang bersangkutan itu di dua lokasi, yaitu pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai kepala kantor BPN Bandung dan sebagai kepala kantor BPN Denpasar. Kalau untuk TPPU-nya ini tidak berhenti sebatas yang bersangkutan tidak menjabat lagi, ini kan akan berlanjut karena ini kan masalah digunakan untuk apa dan dari mana uang-uang itu. Kami sudah melaporkan masalah ini kepada kepolisian Mabes Polda Bali. Kami persilakan untuk yang bersangkutan bertanya kepada Polda Bali. Kita tunggu hasil akhir daripada penyidikan yang dilakukan oleh Polda Bali. Kami juga tidak mau berspekulasi tentang itu. Biarlah nanti penyidik yang akan menentukannya.